Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam pembelajaran tematik, yaitu tema 5, subtema 3, pembelajaran keempat. Baiklah, sebelum kita lanjutkan ke materi, ada baiknya kita baca doa. Semoga dalam pelajaran ini ada guna manfaatnya dan bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa memahaminya dengan baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa li Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika shalihin. Amin ya rabbal alamin. Ayo mengamati. Benny melihat teman-temannya latihan drama. Benny melihatnya minggu lalu. Pada drama tersebut, pemerannya membacakan puisi. Puisi yang dibacakan seperti berikut. Kupu-kupu. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang. Berayun-ayun pada tangkai yang lemah, tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang elok, bolehkah saya serta mencium bunga-bunga yang semerbak baunya, sambil bersenda-senda semua ku hampiri, bolehkah ku turut? Nah, itu tadi contoh membaca puisi. Bisa dilakukan di depan kelas atau mungkin dilakukan di depan orang tua. Ayo berlatih. Buatlah pertanyaan berdasarkan puisi di atas. Tukarkan dengan teman sebangkumu. Jawab pertanyaan tersebut dengan benar. Misalnya, pertanyaannya adalah, apa yang dicari kupu-kupu? Jawabannya bisa dibuat bunga-bunga yang kembang. Ayo berlatih. Temukan kosakata baru pada puisi di atas. Tuliskan pada kolom berikut. Nomor 1, elok. Kosakata baru, elok artinya bagus, baik, atau cantik. 2. Hilir mudik. Artinya kesana kemari atau bolak-balik. 3. Semerbak. Artinya harum. 4. Bersenda-senda. Artinya bercanda. Ayo menulis. Coba kamu tulis puisi sendiri. Belajarlah keluar kelas. Amati lingkungan di sekitarmu. Buatlah puisi dengan kata-katamu sendiri. Sesuaikan puisinya dengan lingkungan yang kamu amati. Tuangkan pada kolom berikut. Bacakan hasilnya di depan teman-temanmu. Puisiku, ya ini contoh ya, misalkan kita membuat puisi berada di depan kelas. Oke, perhatikan ya. Taman depan kelas. Hijau dedaunan sejukkan mataku. Rindang pohonmu teduhkan hatiku. Sejuk udara jernihkan otakku. Tempat yang nyaman, taman depan kelasku. Nah, itu tadi contoh dari puisi yang kita buat. Kemudian bisa kita praktekkan membacanya di depan kelas atau mungkin di rumah masing-masing.
Pohon cemara di rumah Dayu roboh. Roboh dikarenakan tertiup angin. Pohon cemara yang roboh panjangnya 2 meter lebih 60 cm. Satuan meter dan sentimeter adalah satuan baku. Satuan baku dapat digunakan untuk mengukur panjang. Satuan meter disimbolkan dengan M. Satuan sentimeter disimbolkan dengan cm. Perhatikan gambar di bawah itu. Berikut ini macam-macam alat ukur. Alat digunakan untuk mengukur dengan satuan meter, juga dengan satuan sentimeter. Sebutkan kegunaan alat-alat tersebut. Penggaris untuk mengukur panjang benda. Meteran tangan untuk mengukur panjang benda dan jarak benda. Meteran roll digunakan untuk mengukur panjang tanah. Pita meter digunakan untuk mengukur panjang kain. Ayo berlatih. Benny melihat temannya berlatih drama. Jarak Benny dengan teman yang berlatih 4 meter. Alat untuk mengukur jarak adalah betul, meteran tangan. Lani mengukur panjang papan tulis. Setelah diukur panjangnya 300 cm. Artinya, panjang papan tulis tersebut sama dengan titik-titik meter. Betul, 3 meter. Alat ukur yang tepat untuk mengukur papan tulis adalah meteran tangan. Data tinggi badan teman-teman Benny. Nomor 1, Udin. Tingginya 117 cm. Ido 1 meter lebih 20 cm. Dayu 100 cm. Lani 105 cm. Siti 1 meter. Perhatikan data di atas. Teman Benny yang paling tinggi adalah, kita bisa melihatnya bahwa data di atas atau angka-angka di atas itu berbeda macamnya. Ada yang cm, kemudian ada meter, ada cm. Nah, ini harus disatukan dulu menjadi semuanya menjadi cm. Yang sudah tepat adalah Udin 117 cm, sedangkan Edo 1 meter lebih 20 cm. Nah, ini yang masih campur. Ya, kita jadikan satu dengan cm, yaitu 1 meter tambah 20 cm. Ingat, 1 meter itu adalah 100 cm. Ditambah 20 cm, artinya sama dengan 120 cm. Nomor 3 Dayu, betul, sudah cm. Kemudian Lani 105 cm, betul. Yang Siti adalah 1 meter. Nah, ini dibuat sama, harus jadikan cm, yaitu 100 cm. Sehingga dari data di atas bisa kita tarik kesimpulan bahwa teman Benny yang paling tinggi adalah Edo. Teman Benny yang bernama titik-titik dan titik-titik, ukuran tubuhnya paling pendek siapa? Ya, data nomor 3 dan 5, yaitu Dayu dan Siti. Coba urutkanlah teman-teman Benny dari yang pendek hingga yang tertinggi. Ya, ingat dari pendek ke yang tertinggi. Pertama adalah Dayu dan Siti, lalu Lani, lalu Udin, dan yang paling tinggi adalah Edo. Benny dan temannya sudah belajar matematika. Kemudian
Jam pelajaran berikutnya adalah olahraga. Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut. Gerak bunga mawar di taman. Gerakan tari ini merupakan gerakan menirukan alam. Perhatikan baik-baik. Tirukan gerakan di atas. Tirukan bersama temanmu. Jika menirukannya, kompak akan membentuk tarian. Lakukanlah gerakan tersebut tanpa musik. Kemudian, lakukan dengan iringan musik. Bisa dilakukan di rumah, ya. Ayo berlatih. Variasikanlah gerakan tangan dan kakimu. Tingkatkan terus gerakannya dari rendah, sedang, ke tinggi. Akhirnya, kamu akan menjadi mahir. Marilah kita baca, ucapkan Alhamdulillah dan disertai dengan doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.